Sahabat, ini sebuah tombak. Ini sangat tajam sekali. Jadi tidak bisa kita tuh, artinya ini bukan black ya. Ini memang baja. Ini pohonnya. Ini baja ini. Ini kalau kita atraksi kita tuh perlu. Ini tombak. Ini tidak main-main, sahabat. Ini senjata keris. Nah, ini juga sulit sekali untuk ini bukan black ya. Ini bukan black, biru. Nah, ini betul baja. Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, generasi muda, sahabat spiritual, intelektual, Hindus, dan para guru, sesepuh, pandita yang saya hormati. Tadi kalian lihat bagaimana awal pembuka visualisasi senjata keris baja dan senjata tombak baja. Nah, itulah yang aku pakai di saat aku menjalankan pegelaran penyalonarangan. Sahabat, fenomena yang sangat memprihatinkan di tanah Bali, di jagat Bali ini. Karena apa? Karena budaya Hindu, jenius Bali, kearifan lokal Bali, kemudian religius Bali tentang keyakinan agama kita sedikit bergeser di sini. Karena aku dengar dan aku menyaksikan sendiri bagaimana sekarang banyak anak-anak muda, banyak teman-teman yang meninggal karena menarikan sebuah tarian penyalonarangan, tertusuk tembus, terkapar hingga meninggal. Sahabat, aku masih ingat betul, masih terngiang dalam pikiranku, di mana di zaman dahulu, di era tahun 70-an ke belakang, di mana orang-orang tua kita, pengelingsir kita, dan bagaimana mereka itu menjalankan sebuah ritual pakem yang telah diwariskan oleh leluhur kita untuk menjalankan sebuah tarian sakral yang namanya penyalonarangan. Di sini aku sangat sedih sekali, sangat kecewa, sangat menyedihkan, memprihatinkan dalam hidupku. Aku mendengar anak kecil yang baru umur belasan tahun, 12 tahun, masih SMP. Dia seorang peminum, sering minum. Bahkan orang tuanya seorang pemangku, ambisius. Mereka ingin menjalankan penyalonarangan. Si anak kecil ini sebagai penarinya, karena keinginan, karena ego. Seperti sekarang, karena ingin kelihatan lebih daripada yang lainnya. Mereka menjalankan
dari penyalur larangan. Apa yang terjadi? Si anak kecil itu tewas, sahabatku. Dia meninggal di saat menarikan penyalur larangan. Perutnya tertusuk oleh senjata tajam. Dan akhirnya meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Si anak dibakar sama petapakan topeng rangde yang dia tarikan bersama-sama dalam suatu tempat pembakaran. Sangat ironis. Kemudian aku pernah juga mendengar ada sebuah fenomena di sini. Anak yang masih muda, yatim piatu, dia menjalani yang namanya spiritual. Dia seorang jero. Nah, kemudian dia menarikan tarian juga. Ini kejadian di Denpasar. Akhirnya tertembus juga di jantungnya. Meninggal akhirnya, sahabatku. Seorang yang sangat percaya diri. Kemudian ada sudah acara di pura. Kemudian mengambil senjata security pecalang, menusuk dirinya karena yakin dengan keyakinannya dia. Yakin dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya tertembus juga, sahabatku. Meninggal di Karangasem. Seorang bapak-bapak yang katanya niatan untuk ngiringan beliau, mengikuti jalannya beliau. Dia punya sesuhunan. Nah, bulan sesuhunan itu di Pasopati, di tempat yang tidak mestinya, di Durga Berawi. Pada waktu itu, si bapak yakin dengan kemampuannya dia. Akhirnya tren kerauhan. Anaknya mengambil senjata. Kemudian ditusuk bapaknya. Sangat memprihatinkan. Sangat menyedihkan. Si bapak tertembus keris anaknya. Pada akhirnya meninggal juga. Sahabatku, kalau kita menjalani penyalur larangan, menjalani tarian sakral, itu mestinya dilakukan oleh turun-temurun sebuah keluarga keturunan yang berhak dan mesti direstui oleh beliau. Itulah yang mesti menjalani penyalur larangan. Karena apa? Karena atas restu yang di atas Durga Siwa, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi saat ini menjadi fenomena. Orang-orang pribadi banyak ngelingi hang sesunan, rangde-rangde atau tapal-tapal di rumahnya. Secara pribadi dia menjalankan tarian sakral ini. Ya, pada akhirnya menjadi suatu yang sangat ironis, sahabatku. Aku sebut di sini lebih tepatlah sebuah kesalahan, bukan kekeliruan. Karena kalau sudah kesalahan menimbulkan suatu akibat yang tidak bisa diperbaiki. Karena apa? Karena orang itu meninggal. Tapi kalau kekeliruan masih bisa diperbaiki, hendaknya sahabat, janganlah kita tuh mencoba-coba. Janganlah kita tuh merasa senang, merasa ingin karena kepingin. Bukan kepingin. Itu akan berakibat. Seseorang yang menjadi pemunut, seseorang yang menjadi penari tarian sakral, awalnya lah dipilah sama beliau. Beliau akan terdaun dari
alam perahyangan, memilih seseorang untuk menarikan beliau. Setelah orang itu dipilih, baik dengan cara nyajahan, baik dengan cara menadunan ide pakulun pada ketara, menurunkan beliau, kemudian dipilih. Setelah dipilih itu, disetujui oleh warga. Atas kesepakatan warga dan perangkat desa, kemudian pemangku-pemangku bendesa, kemudian orang itu dibersihkan. Yang namanya membersih mewinten mejaya-jaya. Sahabat, hari ini aku ingin berbagi dengan kaula muda, sahabat muda. Janganlah sampai kalian kepingin yang seperti itu sebelum kalian dipilih, dijadikan oleh yang di atas, karena itu kewajaran bagi kalian. Sahabat, sebuah video aku ingin berbagi sama kalian bagaimana aku mengkudiskan sebuah persatuan, perkumpulan Siwo Klakah yang aku punya dari leluhurnya aku, yang namanya Siwo Klakah. Itulah nama sebuah gelaran pengelayakan yang mau menuju kesempurnaan anugerah siwa. Itu yang dipakai oleh leluhurku menamakan suatu perkumpulan penyalur narangan. Di sini aku ingin berbagi bagaimana aku mengkondisikan, kemudian bagaimana aku beratraksi, saling tusuk menusuk di sana. Bukan saja keris, tapi tombak, sahabatku. Aku ingin berbagi sama kalian. Kita lihat videonya. Ini dia. Sahabat, sekarang sahabat saja ke tempat gedungnya beliau, dimana di sini berstana Ratu Ayu yang dulu saya sendiri memang sudah menerima dari awal dari leluhur kita, dari keluarga kita, bahwa inilah berstananya Ratu Ayu yang memang khususnya di desa kami, Desa Pergung, yang bisa untuk ngejalanin yang mengacil narang itulah keluarga kita aja. Karena dari awal, dari leluhur menurunkan ke waris-warisnya, ke Perti Sentanonya itulah untuk melanjutkan. Sekarang saya sebagai jawab paling tua di sini, saya punya anak-anak. Jadi anak-anak saya di sini yang ngempon di sini, yang mengikuti jejak saya juga untuk ngejalanin apa yang diwariskan oleh leluhur. Nah, terutama di sini tentang penyalur narangan. Lihat, inilah Buto Kalike, lah sosok celuluk, di mana beliau lah Lea Mancewarna. Jadi Buto Kalike lah Lea Mancewarna lah punya anugerah siwa. Dia adalah Ratu Ayu. Sahabat, di sana tempat Ratu Ayu tadi. Nah, di sini tempat ide Ratu Gede. Ide Ratu Gede yang sering kami kiringan beliau bersama beliau untuk ditarikan dalam penyalur narangan. Sahabat, ini dia. Nah, di sinilah wantilan tempat-tempat kami berlatih. Di sini kami berlatih gong, tarian, apapun bentuknya. Di sini tempatnya. Sahabat, karena kami adalah keluarga besar, jadi beliau leluhur kami menurunkan waris-warisnya sebagai bekal-bekal yang ada, warisan-warisan lain. Termasuk warisan yang kalian lihat sekarang. Ada gender, ada perangkat gong gamelan. Ya, gamelan semua lengkap di sini. Nah, yang unik di sini sahabat, kami diwariskan oleh leluhur, oleh pengelis kami lah sebuah kegiatan penyalur narangan. Nah, di sini beliau juga mewariskan sebuah warisan
yang sampai sekarang kami ngejalani. Inilah Hampura. Ini adalah barong. Ini gede barong. Nah ini. Nah ini juga gede barong. Ini biasanya barong ini kami iringan, kami bawa kemana-mana untuk menjalankan penyelewengan. Keputusan diri petari duko membuktikan aku penangkap buang sarwa wisini. Umulian kebetulan mereka kanan kiri. Ren kiri kusuma, ren muncuk gunungan bongkot. Tumurun maring madaning setre gandomayu ring tengahing setre. Yang ihuk itu praminnya sinajeng wisesa ke sesantum kabeh. Sahabatku, jadi kalian lihat bagaimana atraksi penyelewengan, sebuah atraksi yang aku bagi sama kalian. Nah itulah dia. Dimanapun aku menari, dimanapun aku melakukan acara sakral seperti ini, yang pertama aku adalah memohon pada yang di atas
supaya direstui. Aku mendapatkan suatu keselamatan di sana. Yang kedua, aku tidak pernah menantang yang namanya leak, apapun bentuknya. Samar gaman dengan Jim Wong Sumedang, tidak pernah aku menantang. Malah aku mengajak mereka itu untuk beramai-ramai mensukseskan penyaluran aku. Di sana aku harus permisi sama dewa-dewa yang ada di sana, baik di tempat di desaku, baik di desa lain, apalagi di pura. Sering aku lakukan sebuah penyaluran karena aku ingin semua baik-baik saja. Tetapi ada satu hal, setelah aku mengundang mereka, setelah aku mengajak mereka untuk bersama-sama mensukseskan sebuah penyaluran, tetapi ada beberapa dari mereka, entah itu leak, entah itu menusuk sakti, Balian Sakti ingin mencoba tentang pementasan aku. Aku selalu akan menerima, akan kuterima dengan lapang dada, akan kuterima tantangannya dia. Itu urusan dia sama aku. Aku tidak ingin melibatkan tukang tabuh, tukang gamelan. Aku tidak ingin melibatkan artis-artis pergine. Kalau memang dia tuh ingin mencoba, silahkan coba secara pribadi. Bila perlu, biar aku yang menjadi korban di sana, bukan yang lain. Kita tidak pernah menantang mereka, apalagi mengajak mereka untuk bertempur. Karena aku tahu, Lea Gamang dengan Jim Samar, pengiwa Balian Sakti, apalagi manusia, adalah milik dewa. Mereka adalah juga milik dewa. Siapa? Ide Sang Hyang Siwa, Ide Betari Durga. Sahabat, cukup aku berbagi. Semoga ke depan aku lebih dapat berkolaborasi tentang sebuah cerita pengalaman yang pernah aku alami. Aku ingin pulang, sahabat. Aku ingin kembali. Aku ucapkan Om Santi 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 Om.